Yo 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 yo. Kembali lagi bersama kita, presenter terkece, terbadai, terlalu, terserah semuanya lah pokoknya lah. Yoi. Kembali lagi bersama kita, presenter yang nggak seberapa ini. Semoga Yoi. omongan-omongan kita bisa menghibur dan mempercerdas Anda semua. Yoi. Karena kita adalah duo dus sabu. Blub, 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 blub. Saya kadang agak malu Pak kalau suruh opening kayak gitu. Iya. Oke, jadi guys, kita di sini kehadiran seseorang yang sudah senior, sangat senior di lingkup STPN Hai Bandung. Selamat siang Pak Ronald. Selamat siang, halo semuanya. Halo Pak. Jadi semoga sehat selalu ya. Ya Pak. Jadi Pak Ronald ini adalah salah satu dosen kesayangan kita, yoi. Sayang. Dosen terbaik lah pokoknya dah. Amin. Amin. Dia juga adalah pembina mahasiswa manajemen pengaturan perjalanan. Yoi. Kita sering futsal sama dia. Siapa? Saya barusan Pak. Barusan ya. Kan tadi sudah di briefing Pak, kita sudah ya. Oh ya. maaf. Biar kita tuh kelihatan dekat gitu. Kelihatan. Oke. Hari Sabtu ya jam 10 yang suka futsal datang. Promosi dikit. Boleh apaan aja. Penting datang dulu. Tuh, main gak main terserah, bayar yang penting ya. Yoi, itu yang penting. Bayar nih udah dulunya adalah mahasiswa di STP juga, sekarang juga jadi dosen juga. Jadi sudah malang melintang lah di STP. Sudah apa? Jadi kelihatan tua ya. Jangan sebut tua ya. Malang sih. Iya. Malang sih, kita di Bandung. Oh iya. Bandung melintang STP. Yoi. Ada Bandung melintang gini dong, bro. Oh iya Pak. Kita di sini gimana? Ingin sedikit bertanya-tanya kepada Bapak tentang STP. Boleh gak Pak? Oke. Harusnya bayar sih. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Saya gratisin kali. Bisa aja. Kan mau dibayarin pulsa sama Dipto katanya Pak. Oh oke. Oh iya 10 tahun kan? Berarti dia nggak lulus 10 tahun nih. Gimana? Mau nanya apa nih? Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Iya Pak. Jadi kita ada beberapa pertanyaan yang akan kita lontarkan. Asik. Jauh lontarin. Jadi kan kita di episode kemarin kita kan bahas tentang MPP kan Pak. MPP, bahwa MPP itu salah satu prodi di STPN Hai Bandung. Nah, kan pasti banyak orang yang juga masih kurang informasi tentang STP gitulah Pak. Nah, jadi kita akan bertanya tentang STPN Hai Bandung kepada Bapak. Oke. Terima kasih sudah diundang ya sebelumnya ya. Untuk menjelaskan STP ya betul saya lulusan STP lumayan lama. Nanti saya nggak sebut tahun, disangkanya tua nanti. Dulu saya di prodi manajemen bisnis perjalanan. Karena memang satunya prodi di jurusan perjalanan waktu itu hanya MBP. Nah, jadi STP ini adalah kampus yang bernaung di bawah Kementerian Pariwisata. Dulunya kan kalau kita lebih kenalnya NH ya, bukan STP gitu. Jadi nama NH ini sebenarnya terkait sama sejarahnya dulu tahun 70-an. Mungkin kalau di MPP kayak Dipto dan Hanif pasti harus tahu, kan kita CGS nih, kalian ada di CGS ya, pasti jelaskan tentang sejarah. Jadi pasti saya yakin anak MPP tahu lah sejarah. Yang jelas pertama kali didirikannya itu tahun 1959 dulu, itu masih di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Itu setahu saya namanya Sekolah Kejuruan Perhotelan, itu tahun 59. Lalu berubah nama di tahun 62 itu jadi ada penambahan Kejuruan Perhotelan dan Perestoranan. Lalu tahun 63 atau 65 bukan dirubah ya. Kalau yang pertama ini hanya D1 dan D2 setahu saya.
Lalu ada didirikan lagi namanya Akademi Perhotelan dan Perestoranan. Nah, itu pun dia mulai ada D3-nya gitu. Jadi ini menampung dari yang tadi lulusan sekolah kejuruan perhotelan dan perestoranan dari D1, D2 dia bisa lanjut ke akademi ini. Nah, baru di tahun akhirnya digabung itu di tahun 70 itu dua instansi ini digabung menjadi Pusat Pendidikan Kepariwisataan, itu disingkat Pusdikpar tahun 70. Nah, selang 3 tahun 1973 ini ada kerjasama dengan pemerintahan Swiss, makanya digabungkan, dua tadi sudah digabung, ada kerjasama dengan Swiss, namanya diganti menjadi National Hotel Institute atau yang kita kenal sekarang NHI. Tulisannya memang NHI, itu tahun 73, National Hotel Institute. Itu kerjasama dengan Swiss. Nah, ini sudah gabung ya, jadi ada D1, D2, D3-nya sudah kumpul di situ. Nah, dari situ mulai terkenal karena mungkin salah satu efeknya adalah kerjasama dengan Swiss tadi. Sampai masih saya kuliah itu masih kerjasama dengan Swiss, jadi ada beberapa, contohnya kakak kelas saya juga ada yang kuliah di sana gitu, jadi dia semester sampai semester 5 kalau saya tidak salah, 5 atau 6, dia 7 dan 8-nya itu lanjutnya di Swiss. Dan di yang lain pun banyak yang melanjutkan di Swiss selama masih ada kerjasama waktu itu. Sekarang pun sebenarnya kita masih bisa melanjutkan kuliah di luar negeri, cuman memang sistemnya berbeda dengan dulu. Oke. Baru itu dulu NHI ini masih satu ya, jurusannya masih perhotelan karena namanya saja National Hotel Institute gitu. Jadi belum ada jurusan yang lain. Nah, baru di tahun 79 itu berubah menjadi National and Tourism Institute NHTI. Nah, di sini muncul dua jurusan baru, yaitu jurusan usaha perjalanan, jurusan usaha perjalanan, usaha perjalanan dan bina wisata kalau saya tidak salah. Ini dua jurusan baru, yang satunya tourism yang sekarang kita kenal, dan satu lagi yang kita diami yaitu jurusan perjalanan. Itu tahun 79. Nah, selang berapa tahun kemudian, tahun 93. Tahun 93 baru disahkan menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dengan mengakomodir D4. Nah, sebelum 93 ini semuanya D3. D1, D2, D3. Sampai tahun 93 dirubah menjadi sekolah tinggi, maka dibuka diploma 4. Gitu, diploma 4. Nah, sejarah MPP belum ada sampai tahun 93 gitu ya. Di angkatan saya masih ada perjalanan itu, masih ada UPW namanya MUP, maaf. MUP itu sampai, kalau saya tidak salah, sampai tahun 2003. Saya sendiri MBP itu dari tahun, saya lupa, di tahun 2000-an. Yang jelas untuk MPP, Manajemen Pengaturan Perjalanan, itu adanya di tahun 2007. Nah, inisiasinya awalnya waktu itu inisiasinya adalah untuk merubah, kan sekolah tinggi nih, mau dirubah menjadi universitas. Nah, kalau universitas kan syaratnya banyak tuh. Jurusannya harus ada berapa prodi, yang kayak gitulah. Jadi jurusan perjalanan dikembangkan, pariwisata juga dikembangkan. Kan pariwisata dulu sebenarnya hanya MKP dulu, manajemen kepariwisataan. Tapi sekarang kan ada MDP, ada MBW kan, dimekarkan lagi. Termasuk jurusan perjalanan dulu hanya MBP. Lalu dimekarkan lagi ada MKE yang sekarang kita kenal, itu manajemen konvensi dan event. Manajemen bisnis perjalanan tetap ada, dan yang kita manajemen pengaturan perjalanan. Itu tahun 2007. Awal mulanya. Sebenarnya ada sejarahnya juga 2008. Kita ada S1 karena ngejar universitas tadi. Cuman S1 ini kemarin akhirnya karena akhirnya berhenti ya penerimaannya untuk S1 karena ada beberapa syarat yang belum dapat dipenuhi atau gimana, saya kurang tahu. Yang jelas memang sampai sekarang kita hanya ada penerimaan, kalau tidak salah itu 11 program studi. Di 11 ini satunya adalah pasca sarjana ya, gitu. Dan saya masih tercatat di pasca promosi dikit. Itu sih. Nah, nama NHI ini yaitu National Hotel Institute itu gitu. Jadi orang lebih mengenalnya NHI.
Nah, dulu belum ada nih STP Bandung, hanya STP Bandung aja. Setahu saya baru beberapa tahun yang lalu, karena memang lebih terkenal, orang lebih kenal NHI, akhirnya kalau tidak salah ditambahkan STP NHI Bandung. Karena kita memang pionirnya NHI itu ya kita. Itu bagi yang belum tahu mungkin NHI itu ya STP. STP itu NHI karena hanya perubahan nama saja sih. Gitu. Budayanya tetap seperti itu. Mantap. Gitu sejarahnya. Sedikit. Lumayan ya, kayak lagi guiding saya nih. Iya, Pak. Saya terpaku. Itu sih sejarah. Berdarah terpaku ya. Iya. Kena dong. Terus Itu. Pak, Gimana? Hanu tuh Pak, mau tanya tuh Hanu tuh. Oh, Sweet ini, dulu Pak. deh, Sweet. Siapa dulu? Saya dulu aja deh. Pertanyaan kita sama. Oke. Gimana? Perbedaannya STP NHI sama Akpar NHI apa sih Pak sebenarnya Pak? Orang-orang juga banyak yang tanya. Banyak nanya ya. Jadi dulu saya juga nggak tahu Pak perbedaannya. Pas tahu baru pas masuk STP. Kalau baru masuk ya, oke. Jadi gini, kita itu sebenarnya gini. Tadi saya sempat kelewat untuk menjelaskan kita kan di bawah Kementerian Pariwisata ya. Sedangkan sekarang itu peraturannya semua seluruh pendidikan di Indonesia itu harus di bawah Kementerian Pendidikan. Oh, iya. Nah, kita di bawah kementerian secara wewenang, tapi secara akademis atau akademiknya kita tetap mengacu ke Dinas Pendidikan. Nah, dari situ udah kelihatan kita tuh di bawah, kalau bahasa kita tuh simpelnya kita tuh negeri, karena kita di bawah kementerian. Sedangkan Akpar NHI itu swasta. Nah, sejarahnya kita memang tidak bisa lepas dari Akpar NHI ini tidak bisa lepas dari kita karena Akpar NHI ini munculnya itu pionirnya justru dari dosen atau pengajar di STP Bandung. Akpar NHI ini munculnya 2001. Itu atas inisiasi dari beberapa pengajar di STP membuat yayasan gitu ya, Yayasan STP Bandung, dan mereka membentuk Akpar NHI. Kenapa dibentuk Akpar NHI? Jadi ketika kita berubah jadi STP Bandung, kita hanya menerima itu diploma 3 dan diploma 4. Nah, Akpar ini mengakomodir yang diploma 1 dan diploma 2. Kan banyak ya yang orang tuh pengen ya sekolah setahun ya sudah langsung bekerja. Makanya dibuatlah Akpar. Gitu. Jadi perbedaannya itu. Satu, kita negeri, Akpar swasta. Oke. Dari jurusan kita punya 3 jurusan. Mereka tuh hanya 1 jurusan saja perhotelan. Gitu. Jadi MDK itu manajemen divisi kamar, patisserie, kitchen, dan juga FB, tata hidangan. Jadi hanya hospitality aja. Gitu. Sedangkan kita ada tourism dan juga perjalanan. Lalu tadi itu yang diploma 3 dan 4 kita ada itu, sedangkan Akpar hanya diploma 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir pastinya lokasinya juga berbeda. Kita di Setiabudi, kalau Akpar sekarang di Lembang ya. Iya. Perbedaannya itu sih memang orang pasti banyak nanya karena ada nama NHI-nya itu. Cuman memang karena Akpar NHI ini bermulanya memang dari yayasan yang dibentuk oleh pengajar STP Bandung. Gitu. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Itu sih. Jadi mungkin menemu pasti yang ngajar di Akpar NHI beberapa pasti dosen dari kita juga. Tuh. Tapi pasti memang nama NHI ini yang mungkin akan terngiang-ngiang karena namanya Akpar NHI ya, orang pasti lebih kenal. Kita kan STP Bandung. Pasti kita lebih terkenal. Saya juga dulu gitu, soalnya pas daftar ke NHI. Oh ini STP, padahal dulu maunya ke NHI gitu. Gitu. Saya udah datang ke Akparnya malah Pak. Udah datang? Iya, salah tempat. Udah daftar? Enggak, daftarnya di STP terus tapi datangnya ke Akpar kan. Ada booth, biasanya mereka buka booth ya. Iya kan, terus salah tempat, oh iya langsung malu. Coba lu daftar. Untuk masuk sini. Udah jadi anak. Iya, coba daftar sana tuh. Anak kitchen lu sekarang bisa masak lu. Nggak nyusahin kita jadinya gitu. Nggak berat-berat amat. Iya. Ya, sepertinya sampai sini saja. Dari tadi saya
Terus Oke, Lanjut, No. lanjut. Pertanyaan kedua, Pak. Apa aja sih 3. fasilitas? Tadi udah 2 ya? Udah 2, No. Ini 3 nih. ketiga gimana? Oh iya, Korupsi. ketiga. Mohon maaf. Korupsi. Fasilitas Gimana, apa gimana? aja sih, Pak, yang ada di STP NHI Bandung? Fasilitas. Dari mulai bayar-bayar gitu. Apa aja yang didapetin mahasiswanya? Oke. Untuk fasilitas, tadi kan saya sudah jelasin kita negeri ya, sedangkan yang Akpar adalah swasta. Dari sisi kita statusnya di bawah kementerian aja ada sisi kemudahan di biaya. Biaya kita pastinya lebih murah dibanding sekolah setingkat di bidang yang sama. Biaya kuliah kalian kan setahu saya itu kisarannya yang paling murah itu 2 juta. Ya, sekitar 2 sampai 3 juta ya kalau saya tidak salah. Iya, Pak. Yang paling mahal itu di 4 juta sekian itu yang B ya, yang BEL kalau saya tidak salah itu yang kelas B. Sedangkan untuk yang kalian yang reguler itu di angka 2,8, 2,9 kalau saya tidak salah. 28 ya. Itu biaya semester. Sedangkan ada biaya pendukungnya. Kalau tahun lalu itu di kisaran yang paling murah itu pasca itu di 2,5. Kalau di MPP itu kalau saya tidak salah di angka 7 ya, 7. Iya, Pak. Dan yang paling mahal itu manajemen divisi kamar itu dia di 10 juta. Itu. Kenapa beda? Kalau untuk biaya kuliah setahu saya sama. Biaya kuliah di 2,8 tadi. Semua program studi sama setahu saya. Yang beda itu di biaya pendukung karena biaya pendukung ini nanti kalian akan mendapatkan fasilitas tadi yaitu diantaranya seragam, gitu ya. Ada jas, ada dasi, ada KTM, ada PIN, ada biaya praktek, ada biaya senat, asuransi, gitu. Jadi kenapa MDK bisa lebih mahal? Karena baju prakteknya aja seperti kalian tahu kan ada berapa macam tuh gitu ya, banyak. Sedangkan kita biasanya larinya ke biaya praktek, gitu, field trip, gitu kan, tour workshop, gitu. Lalu yang terakhir ada satu lagi biaya namanya IOM ya. IOM itu tahun lalu 800.000. Ini IOM ini adalah Ikatan Orang Tua Mahasiswa ya. Gitu. Jadi fasilitasnya kurang lebih itu yang didapat. Sedangkan di kampus sih yang terbaru kemarin itu kalian sudah tidak takut lagi untuk kehausan di kampus. Karena kita sudah disiapkan air minum gratis ya. Tinggal bawa tumbler saja atau bawa badan yang sedang kehausan, tinggal pencet langsung. Air dingin lagi, Pak. Air dingin. Gitu. Jadi fasilitas itu sih, field trip to workshop sudah masuk. Cuman gini, yang harus digarisbawahi adalah karena kita negeri, jadi sistemnya tuh biaya yang kalian bayar itu bukan kami terima, gitu. Itu masuknya ke negara. Gitu. Jadi, nah kami itu sistemnya seperti APBN lah atau APBD gitu. Jadi kami dapat limpahan dari kementerian nih, biaya per tahun STP sekian. Biaya kuliah kalian kami tidak pernah pegang sama sekali gitu. Itu masuknya ke negara. Gitu. Untuk fasilitas itu sih ada lagi nggak ya kira-kira? Paling ya sih kalau untuk MPP mungkin karena lebih spesifik ke field trip aja sih. Field trip sama tour workshop. Field trip kalian kan tiap semester ada, tour workshop juga ada. Masuknya ke situ. Asuransi biasanya yang paling krusial itu di saat PKN. Lalu ada biaya senat. Itu sih fasilitas yang kalian dapatkan. Gitu. Untuk satu lagi, wisuda biasanya di luar itu ya. Biaya wisuda di luar itu biasanya tambahan saja. Itu tergantung kalian mau bawa, ada harganya sekian, biayanya sekian gitu ya. Itu sudah termasuk toga dan lain-lain dan tamu undangan. Kalau kalian ingin tambah tamu undangan, tinggal tambahkan biaya. Kalau saya bandingkan dengan kampus lain, STP Bandung sudah sangat murah kok. Iya. Dengan biaya segitu ya. Iya, Pak. Itu sudah sangat murah kok. Gitu. Ini saya mau cerita, Pak. Waktu saya masuk itu, papa saya senang, Pak. Ternyata biayanya murah kan. Karena biayanya murah tuh. Kaget papa saya. Segini doang kan. Rencana kan saya mau
selain daftar di STP sendiri, saya mau daftar universitas swasta di Semarang kan. Dan itu tuh harganya berbandingnya tuh jauh banget gitu loh Pak. Jauh banget. Langsung Berapa? Pas saya langsung hampir Bisa beli 6 motor juta baru ada. ya? Oh, Iya Pak. Beda 6 juta ada Pak beneran. Beda Langsung lumayan kan. Langsung bapak saya, udah masuk STP aja, senang masuk STP. Iyalah, Senang. bisa buat makan. Yoi. Karena kadang orang belum kita tuh di bawah kementerian gitu tuh negeri gitu. Orang-orang tuh kadang nggak tahu akan hal itu. Itu sih yang makanya kadang orang kaget juga loh, biaya kuliahnya kok murah banget gitu. Sama sih. Saya juga termasuk yang waktu itu loh, cuman segini. Apalagi pas zamannya Bapak ya. Masih berapa kali ya? Ya zaman saya sebenarnya kan deket-deket lah sama kalian. Saya kan masuk 2013 lah. Milenial lah Pak ya. Kakak kelas ya Pak. Kakak kelas kita ya Pak. Kakak kelas. Oh iya Pak. Beda aja. Sistem pembelajaran di STP katanya berbeda dengan kampus-kampus lain ya Pak? Oh ya. Jadi kalau kita sistemnya paket. Paket dalam artian ketika kita bayar kuliah tuh biaya semester gitu ya. Kita langsung paketnya dapat semua, nggak kayak sistem kampus lain yang kita mau ambil SKS mana nih gitu ya. Saya mau ngambil ini. Kalau di STP tuh semester 1 ya paketnya sekian. Semester 2 paketnya sekian SKS itu langsung kita dapatkan di semester itu gitu. Jadi kita tidak bisa milih. Kalau di diploma 3 itu 110 sampai 120 SKS. Kalau kalian 140 sampai 160 SKS. Jadi tiap semesternya ya langsung dapat segitu gitu. Jadi jam kuliahnya fix dalam artian ya jam kuliahnya saklek gitu segitu. Kalau di kampus lain kan saya mau ngambil yang jam segini, mau ngambil kuliah yang ini. Kalau di STP enggak. Kita sistemnya paket. Jadi semester 1 paketnya gitu, 2 gitu, 3 gitu. Jadi beda dengan kampus lain. Gitu. Itu yang kadang kalau kita ngobrol sama kalau kita ngobrol sama kampus lain, loh kok belajarnya begitu? Gitu. Iya Pak. Itu sih, itu salah satu hal unik di STP. Jadi guys, kita sekolah ngampus tuh kayak SMA aja. Tapi kita masuk jam 8. Pulangnya setengah 5. Jam 7. Itu kayak curhat. Persis guys, kayak SMA. Pakai seragam, ganteng lah pokoknya kalau kuliah di STP. Kayak ini ya, orang ganteng. Iya, orang ganteng nih. Iya kan Pak, kalau kuliah di STP emang harus ganteng kan ya Pak ya? Nggak boleh apa ya? Well groom lah bahasa gitu tuh well groom. Pokoknya rapi, harus nggak boleh kucel. Tuh, jujur ini karena WFH rambut saya gondrong. Nggak enak saya juga ya. Saya juga biasanya rapi kok Pak. Makanya ini benar-benar karena kita WFH, makanya penampilan kita seperti ini. Kalau aslinya kan kalau di kampus tuh ya tahu sendirilah rambutnya harus gimana. Jadi guys biasanya apalah gitu ya. Iya. Biasanya gue kalau di kampus tuh kulit putih gitu, muka kayak artis Korea gitu, rambut tuh rapi gini nggak kayak gini. Ini bohong. Putihnya kayaknya enggak. Bohongnya putih. Iya Pak. Kalau di kampus juga biasanya saya sehat Pak, badan nggak segede gini. Sekarang diam di rumah makan terus ya. Iya Pak, apalagi puasa. Aduh, bukanya nggak kira-kira. Iya Pak. Oh kita kembali lagi ke pertanyaan Pak. Jadi kemana? Oke, kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop. Terus yang keempat, keunikan STP dibanding kampus-kampus lain apa Pak? Oke. Keunikan ya, ini sih yang seru. Kalau keunikan banyak banget gitu ya. Kalau orang lihat dari luar gitu ya, anak STP pasti langsung ketahuan gitu karena satu hal kita punya seragam gitu ya, yang kampus lain tidak punya gitu. Jadi kalau kita keluar kan pasti ketahuan tuh anak NHI gitu kan. Bajunya lah, dasinya, jasnya gitu. Jujur saya dulu masuk NHI pun tidak kepikiran akan ada seragam gitu kan. Ternyata benar kayak Anu tadi bilang, kita ya kayak SMA lagi gitu. Kita menggunakan seragam, pakai dasi gitu ya. Karena tujuannya ada gitu, bahwa kita pakai seragam tuh bukan karena apa-apa ya, karena kita kerja di pariwisata. Penampilan itu penting.
gitu. Well groom tuh penting gitu. Kebayang nggak? Kita kan pariwisata nih gitu kan. Kita lagi misalnya nginep di hotel, misalnya dilayani oleh staffnya itu yang groomingnya berantakan gitu ya, rambutnya acak-acakan gitu kan, kumisnya kemana-mana kan, kita juga sebagai tamu kan agak risih. Iya. Jadi tujuan di kampus mungkin pakai itu tuh, ya tujuannya ke sana gitu. Di dunia kerja kita udah nggak kaget lagi gitu. Walaupun nanti kita misalnya tidak di pariwisata, ya minimal kita udah punya basic itu gitu. Jadi satu keunikan yang pertama di STP adalah kita punya seragam. Seragam dalam artian kita well groom gitu. Well groom ini dari mulai rambut harus klimis gitu ya. Kebetulan ini nggak klimis ya. Iya, Pak. Lalu kumis harus rapi gitu kan. Adalah standarnya, rambut nggak boleh kena kerah gitu kan. Lalu harus, kalau saya sih bahasanya gini deh. Kalian kalau pas ospek kan ada namanya golden rules ya. Iya. Golden rules itu yang penting yaitu well groom, lalu smile gitu kan, lalu knock the door, lalu apa lagi ya tadi? Say thank you. Say thank you. Say thank you, sama Greeting. terakhir adalah greeting. Greeting. Nah, greeting nih. Saya jadi lupa. Greeting ini paling khas banget di STP gitu kan. Jangan kaget ketika masuk lingkungan STP, misalnya ada orang luar masuk STP, di greeting sama mahasiswanya karena kita sudah dibiasakan seperti itu. Ini jadi kebawa sama biasanya sama mahasiswa atau orang yang bekerja di kampus itu, ketika dia keluar dia terbiasa untuk greeting ke orang lain atau minimal senyum gitu. Jadi orang STP itu ramah biasanya katanya gitu, karena kita terbiasa senyum dulu gitu ya, greeting gitu. Jadi kadang orang yang baru pertama kali datang ke kampus tuh pangling juga gitu. Saya punya cerita dulu ketika orang tua saya datang ke kampus pertama kali gitu ya, dia di greeting sama mahasiswa tuh ada rasa gimana gitu, ada rasa bangga gitu kan, dihormati gitu, bahwa oh di sini tuh ramah gitu, dan anak saya tuh sekolah di sini gitu. Dan itu yang membentuk saya untuk mungkin jadinya greetingnya kemana-mana gitu. Contoh misalnya bukan greeting kemana-mana sih, jadi golden rules tadi salah satunya itu jadi membentuk orang-orang STP. Contoh misalnya kita ke Alfamart, untuk bilang terima kasih itu hal yang biasa aja gitu bagi kita, bukan jadi yang beban gitu. Greeting pun jadi karena sudah terbiasa, ketika kita nanti kerja tuh jadi hal yang biasa aja gitu. Kan ada orang yang susah ya mau senyum gitu ya, di STP justru dipaksa. Nah, biar nanti ketika kerja ya udah hal yang biasa dan itu jadi keuntungan gitu. Lalu greeting, smile, seragam, grooming, lalu apalagi ya hal yang unik, knock the door itu hal-hal unik lagi, sopan santunnya, attitude ya, yang pasti harus anak pariwisata pasti attitude-nya bagus-bagus lah, keren-keren. Lalu hal unik lagi di STP adalah kita bisa mengenal mana yang mahasiswa baru, mana yang sudah middle, mana yang sudah semester akhir, senior. Ya, contoh lah kalau kalian baru masuk kan berapa ya? 2 minggu ya baru dapat seragam ya? Iya, 2 minggu. 2 minggu ya? Sebelumnya masih hitam putih ya? Iya, masih kayak pasti penguin. Kelihatan, wah ini mahasiswa baru nih gitu. Wow, kalau udah mahasiswa baru biasanya greetingnya keras-keras. Wah, masih semangat lah. Udah mulai dapat seragam, mulai turun ya. Semuanya di greeting, Pak. Mau ke kantin agak gimana gitu, takut-takut agak gimana, berat karena masih pakai pergi kemana-mana bergerombol gitu kan, nggak bisa. Bener kan? Jadi seragam kita beda banget. Basic itu dia belum pakai jas, baru dasi, pin segala macem. Di bawahnya basic tuh yaitu hitam putih tadi. Lalu naik ke atas setelah pulang job training biasanya kalian dapat jas. Jadi jas ini ada 2, ada jas alma mater, ada jas jas apa ya namanya ya? Brown jacket. Brown jacket. Bronze disingkatnya. Bronze ini kalau udah pakai bronze biasanya udah mulai dadanya udah mulai kebuka. Jalannya udah mulai gagah gitu. Udah siap-siap di greeting sama di kelas biasanya. Mantap. Karena dia sudah melewati fase PKN. Fase PKN itu kan dia udah ditempa di industri, jadi biasanya ininya mulai kelihatan muncul apanya ya, jati diri yang asli itu muncul. Apalagi kalau sudah di atasnya lagi, itu dasinya udah bebas.
Kalau job training masih dasi bayam ya, kita nyebutnya dasi bayam karena memang warnanya itu dasi batik ya, itu udah dari lama. Ketika kita ke semester 7 atau semester 8, dasinya sudah bebas, wah itu udah lebih jalan di kampus itu sudah lebih melenggang lagi gitu. Karena kita posisinya sudah topper ya. Jadi sudah udah tingkatan paling tinggi. Itu jadi ciri khasnya mahasiswa STP Bandung, kita akan tahu dia basic, middle, atau sudah di tingkatan akhir itu dari seragam bisa kelihatan. Gitu. Kalau udah mulai seragamnya paling atas, kemana-mana udah santai, sendiri aja gitu. Nggak masalah, ke perpus kayak ke kantin kayak kemana, udah petantang petenteng gitu. Kalau masih bawah biasanya bergerombol. Iya benar. Jadi biasanya kalau yang atas itu siap di greeting. Kalau yang basic biasanya harus siap greeting. Cuman harus tetap menghargai adik kelasnya ya, tetap gitu. Karena biasanya kita di NH itu nggak, karena terbiasa greeting, terbiasa kerja bareng-bareng, jadinya deket hubungannya. Dan masalah seragam tadi, basic, upper, middle segala macam itu setahu saya itu based on kerjaan di kampus, di industri. Di industri kan kita mengenal yang namanya staff, supervisor, dan juga manager. Nah, di kampus sudah diajarkan seperti itu gitu. Kita basic tuh staff. Ketika kita jadi middle gitu kan, kita sudah jadi supervisor. Ketika jadi upper atau topper, kita sudah jadi manager. Jadi diajarkan seperti itu gitu, di kampus ini. Jadi budayanya benar-benar bisa dipakai nanti di dunia industri gitu. Jadi bukan asal seragamnya begini, enggak, ada tujuan yang ingin didapat gitu. Jadi nggak sembarangan kok. Betul. Yang jelas anak NH biasanya cakep-cakep, ganteng-ganteng lah. Makasih, Pak. Aduh. Jadi malu Pak saya, Pak. Jadi malu tapi begitu. Itu mungkin keunikan di kampus itu sih setahu saya. Paling ya kegiatan-kegiatan lain kayak gathering, kegiatan mahasiswaan, seru-seru lah. Kalau di kita biasanya ada expose, ada field trip. Biasanya seru kok. Gitu. Beda dengan kampus lain. Itu uniknya di kita. Kalau menurut saya, Pak, keunikannya yang lain tuh kalau misal kita ada event tertentu gitu Pak di kampus. Nah, kita kan kepanitiaannya itu kan bareng-bareng gitu sama jurusan lain bisa gitu kan. Jadi kayak bisa mempererat solidaritas antar contoh wisuda gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi bisa kenal dengan prodi lain misalnya. Bisa kenalan sama cewek lain gitu. Itu ya. Termasuk kan ospek ya. Ospek juga. Iya, ospek juga. Kita biasanya kan campur ya, karena biar gabung aja gitu sama yang lain, biar gabung. Tapi gitu. Saya udah pernah lah ospek, Pak. Oh iya, orang ganteng belum ya? Belum lulus ya? Belum. Di Bapak. Mudah-mudahan sih dari angkatannya Hanu banyak yang jadi panitia. Amin. Itu jadi peserta nih. Hati-hati jadi peserta, hati-hati. Panitianya dari teman sekelas. Tapi kan lagi corona nih Pak, gimana nih Pak? Mudah-mudahan selesai. Amin. Karena itu satu syarat, ospek itu PSDP atau ospek itu syarat untuk PKN ya. Kalau nggak itu nggak bisa PKN. Iya toh. Lu diem aja di kampus. Nongkrong di kantor. Harus lulus loh. Iya toh. Kalau nggak lulus lu ulang lagi tahun depan lagi. Pospon. Ikut lah tahun ini ikut lah. Ikut lah. Nah, ikut ya. Oh iya Pak. Karena biasanya dosen juga dia di panitia. Oke, gimana? Satu lagi Pak, itu katanya wisuda kita tuh beda dari wisuda kampus-kampus lain Pak. Kalau wisuda kita tuh ada seseorang spesial yang datang, nggak cuma rektornya doang yang sama warna toganya. Keren tahu Pak warna. Jadi, saya belum mengalami. Belum, masih jauh. Oh, iya. Karena masih pospon 3 tahun lagi. Jangan dong. Jangan. Jadi satu tamu spesial biasanya di kampus kita ketika wisuda adalah Menteri Pariwisatanya sendiri yang bahasanya mewisuda kita tuh dari menterinya langsung. Gitu. Jadi kalau saya waktu itu zaman Pak Jero Wacik gitu. Jadi yang mindahin tali toga saya itu Pak Jero Wacik.
Widih. Itu tamu spesialnya. Kalau sekarang kan berarti Pak Wisnu Tama nih. Pak Wisnu Tama. Biasanya ya secara tradisi sih biasanya menteri yang ini tamu spesialnya harusnya Pak Wisnu Tama. Dan biasanya kalau menteri datang dari daerah biasanya pasti maksudnya dari perwakilan pemerintahan daerah biasanya ada apakah gubernur atau wali kota gitu. Jadi kayak tahun lalu terakhir itu Pak Ridwan Kamil muncul gitu, hadir untuk ini, lalu wakil gubernur pernah, gubernur juga pernah gitu kan. Jadi tamu spesial kita saat wisuda biasanya itu. Dan wisuda kita tidak kalau mungkin beberapa kampus yang lain pemindahan tali toga pun ada yang oleh sendiri gitu ya. Jadi simbolis aja gitu ya, depan dipindahkan, yang lain mahasiswa mindahin sendiri. Kalau di kita enggak, satu-satu ke depan dipindahkan. Di foto gitu. Dan yang mindahinnya menteri gitu. Kalau warna toga biasanya based on jurusan dan prodi. Jurusan setahu saya. Itu warnanya. Gitu. Dan selalu di kampus sih. Enggak sih, memang sempat ada di luar karena renov dom, tapi biasanya kita di dom. Di dom kita buat wisuda. Aula. Betul. Dan panitianya mahasiswa kita, dosen kita gitu. Jadi wisudanya dari kita untuk kita. Yoi. Asik banget. Asik banget kayaknya ya, udah wisuda. Doain semester 8 tahun ini wisuda. Amin. Doain. Amin. Jadi coronanya cepat selesai. Mudah-mudahan September bisa. Saya doain sidangnya juga lancar lah buat semester 8 ya. Amin. Amin. Doa juga buat kita semoga lancar terus Pak, nggak ada postpone. Amin. Amin. Nah, ini makanya ikut PSDP. Aduh. Balik lagi. Mudah-mudahan jalan-jalannya ditimpalin ke semester 4 semua. Mudah-mudahan filter akan tutup kok. Filter akan tutup kok. Tenang aja. Paling kita harus cari waktunya yang pas aja. Ngatur waktunya nih gitu karena nempel. Kita doanya aja buat coronanya cepat selesai. Amin. Amin. Ada lagi nggak, Gimana ada lagi Bapak? Hah? Ada lagi Bapak MC? Lu udah puas belum Nu? Nanya-nanya apa ada yang kepo lagi gitu? Ya. Pokoknya ini masih umum STP ya? Iya. Belum. Oke, nggak apa-apa. Ke salah satu. Jadi saran saya untuk yang mau masuk STP, jangan ragu. Biaya kuliah murah, kita di bawah kementerian. Jadi ada 2 kementerian. Secara akademik kita di bawah Kementerian Pendidikan tetap. Secara ini wewenang kita di Kementerian Pariwisata. Kita tahu sendiri pariwisata adalah sampai kapanpun aset yang nggak akan pernah mati. Bahkan mungkin akan menjadi pionir. Masuk STP susah-susah gampang menurut saya, gampang-gampang susah. Minimal psikotes, jadi kan yang dites psikotes, bahasa Inggris tertulis maupun lisan, dan wawancara gitu. Jadi triknya ketika kalian menguasai 3 ini, jangan ragu untuk ikut daftar di STP. Masalah jurusan kita sudah lengkap, ada pariwisataan, ada perjalanan, ada perhotelan. Kita sendiri perjalanan ya, manajemen pengaturan perjalanan. Kalau Sukatur, nggak perlu nanya lagi lah, MPP. Mantap. Yoi. Suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan sudah, MPP aja. Karena kadang orang bingung, motor tuh kemana sih? Ya, MPP. Iya, MPP. Mau jalan-jalan, MPP. Pokoknya MPP loh. Promosi dikit. Ada lagi nggak, Toh? Sepertinya cukup nggak sih pertanyaan kita untuk episode kali ini? Cukup ya? Itu dulu. Terima kasih buat Pak Ronald sudah meluangkan waktunya untuk kita. Saya juga ucapan terima kasih. Saya mewakili dosen yang lain. Terima kasih ya sudah diundang. Tadinya mau Pak Anggi ikut, cuman tidak bisa gitu ya. Jangan Pak Ronald aja Pak, jangan Pak Anggi Pak. Jadi saya dibulinya lebih parah. Ya lupa. Nanti tolong ini di-upload ya. Di-tag ya Pak Anggi. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kalian tetap kuliah lancar walaupun WFH, tetap rajin. Bisa tetap kuat sampai nanti selesai, WFH-nya selesai, coronanya selesai, kita kuliah seperti biasa lagi, kuliah kalian lancar. Amin. Semoga Pak Ronald juga lancar terus Pak. Kesehatannya juga. Oh ya Pak Ronald habis operasi, semoga lekas sembuh kembali. Terima kasih, doanya sudah sehat kembali sekarang. Dan terima kasih juga buat para pendengar yang sudah mendengarkan episode kali ini.
Semoga berfaedah, semoga menambah wawasan bagi para pendengar. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.